Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Nindaya Pindo, nomor absen 03. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Fungsi biaya. Biaya merupakan sejumlah dana yang dikeluarkan perusahaan dalam kegiatan produksinya. Keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan produksinya dinyatakan dalam biaya total atau total cost atau disingkat dengan TC. Unsur biaya total meliputi biaya tetap atau fixed cost atau disebut dengan VC. Dan biaya variabel atau variable cost atau disingkat dengan VC. Biaya tetap adalah biaya yang nilainya tetap konstan meskipun hasil produksi berubah-ubah. Contoh biaya tetap adalah penyusutan, bunga, asuransi, dan gaji karyawan. Biaya variabel adalah biaya yang nilainya berubah-ubah jika hasil produksi berubah. Contoh biaya variabel yaitu biaya bahan baku dan upah tenaga kerja langsung. Dan di slide selanjutnya terdapat penjabaran mengenai kurva fungsi biaya dan biaya variabel. Di sini dirumuskan bahwa biaya total sama dengan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Artinya, besar kecilnya TC dan VC sangat tergantung dari besar kecilnya kuantitas. Besarnya biaya juga dapat dinyatakan dalam rata-rata, yaitu hasil bagi antara biaya total dengan kuantitas, biaya variabel rata-rata, yaitu biaya variabel total dibagi kuantitas, dan biaya tetap, yaitu biaya tetap dibagi dengan kuantitas. Di sini ada penjabaran untuk perumusannya. Untuk biaya rata-rata sama dengan TC dibagi Q. Untuk biaya variabel rata-rata yaitu dengan VC dibagi Q. Untuk biaya tetap rata-rata sama dengan biaya tetap dibagi Q. Berarti untuk biaya rata-rata keseluruhan sama dengan AVC plus AVC sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel dibagi kuantitas. Di slide ini ada contoh soal, yaitu PT ABG merupakan perusahaan yang memproduksi pena. Biaya tetap perusahaan sebesar 22 juta rupiah. Sedangkan untuk menghasilkan sebuah pena dibutuhkan biaya sebesar 5.000 per unit. Pertanyaannya yaitu, tentukan fungsi biaya. Yang kedua, berapa biaya total yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi 3.000 pena? Dan yang ketiga, berapa unit yang diproduksi jika biaya total yang dikeluarkan sebesar 30 juta? Dan cara penyelesaiannya adalah, untuk soal yang pertama, biaya tetap sama dengan 22 juta rupiah. Biaya variabel per unit sama dengan 5.000. Jadi, biaya totalnya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel per unit dikali Q. Jadi, biaya total sama dengan 22 juta plus 5.000 Q. Untuk soal yang kedua, jika Q sama dengan 3.000, maka biaya total sama dengan 22 juta ditambah 5.000 dikali 3.000. Jadi biaya total sama dengan 37.000. Dan untuk soal yang ketiga, jika TC sama dengan 30 juta, berarti biaya total sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel per unit dikali Q. Kita masukkan TC-nya 30 juta,
Untuk VC-nya 22 juta dan VC-nya 5.000 Ki. Jadi 8.000 sama dengan 5.000 Ki. Ki sama dengan 8.000 dibagi 5.000. Ki sama dengan 1.600 pasang. Penjelasan selanjutnya mengenai fungsi penerimaan. Penerimaan merupakan sejumlah uang yang diterima oleh produsen sehubungan dengan penjualan produknya. Semakin banyak unit produk yang terjual, maka semakin banyak penerimaan total yang diperoleh dan sebaliknya. Penerimaan total merupakan fungsi dari kuantitas, maka bentuk fungsinya yaitu TR sama dengan FQ. Dan di sini ada penjabaran rumusnya, yaitu TR sama dengan P dikali Q. Dan T itu sendiri artinya penerimaan total, P sama dengan harga jual per unit atau berupa fungsi permintaan, Q sama dengan banyaknya unit yang terjual. Besarnya penerimaan rata-rata adalah hasil bagi dari penerimaan total dengan kuantitas atau penerimaan rata-rata sama dengan harga jual. Rumusnya yaitu AR sama dengan TR per Q, atau juga AR sama dengan P dikali Q dibagi Q sama dengan P. Di slide selanjutnya ada kurva fungsi penerimaan. Kondisi kurva di sampingnya apabila pasar berbentuk persaingan sempurna. Jika berbentuk persaingan tidak sempurna, maka kurva penerimaan total berbentuk non-linier. Jika penerimaan berbentuk non-linier, maka TR sama dengan QD dikali Q atau TR sama dengan FP atau fungsi P dikali Q. Di sini ada contoh soal, yaitu PT Maju Mundur merupakan perusahaan penghasil gelas plastik. Perusahaan menjual produknya dengan harga 5.000 per unit. Pertanyaannya yang pertama, tentukan persamaan penerimaan total. Yang kedua, besarnya penerimaan total jika produk yang terjual sebanyak 1.000 unit. Dan pertanyaan ketiga, besarnya unit yang terjual jika perusahaan menginginkan penerimaan total sebesar 20 juta rupiah. Dan cara penyelesaiannya yang pertama, untuk soal yang pertama, TR sama dengan P dikali Q sama dengan 5.000 Q. Dan untuk soal yang kedua, jika Q sama dengan 1.000 unit, berarti TR sama dengan 5.000 dikali 1.000. Hasilnya adalah 5 juta. Untuk soal yang ketiga, jika TR sama dengan 20 juta, TR sama dengan 5.000 Q, berarti total 20 juta sama dengan 5.000 Q. Q sama dengan 20 juta dibagi 5.000. Q sama dengan 4.000 unit. Cukup sekian dari saya penjelasan mengenai fungsi biaya dan penerimaan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Kurniawan membahas pertemuan 5 mengenai analisis titik impas atau break even point BP. Jadi titik impas atau break even point adalah suatu keadaan di mana perusahaan tidak mendapatkan untung maupun tidak rugi. Analisis titik impas atau break even point merupakan konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Analisis titik impas juga digunakan untuk meningkatkan suatu laba perusahaan. Laba yang dihitung dari penerimaan total dikurangi biaya total. Dengan analisis break even point, maka perusahaan dapat merencanakan agar memproduksi atau menjual berapa unit untuk memperoleh laba yang diharapkan. Untuk menentukan titik impas dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode.
pendekatan grafik, dan pendekatan matematis. Ada manfaat lain dari analisis titik impas. Yang pertama, manfaatnya alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai volume penjualan serta hubungan dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan dan yang bersangkutan. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan volume penjual yang diproduksi, harga jual, dan biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga laba rugi perusahaan akan diketahui. Yang keempat, untuk mengetahui jumlah penjualan minimum. Yang kelima, mengevaluasi laba. Ada juga metode lainnya perhitungan break-even point. Yang pertama, metode persamaan. Metode persamaan adalah metode yang berdasarkan pendekatan dari laba rugi. Yang kedua, metode kontribusi unit. Metode jalan pintas di mana harus diketahui nilai margin kontribusinya. Yang ketiga, metode grafis. Metode grafis pakai gambaran grafis seperti itu. Terus juga ada contoh di mana mencari titik impas. Rumusnya penerimaan total sama dengan total biaya, TR sama dengan TC, P kali Q sama dengan FC ditambah dalam kurung FC dikali Q. Q sama dengan TR min TC. Keterangannya, TR itu total revenue, pendapatan total, TC itu total cost, biaya total, FC fixed cost, biaya tetap, FC variable cost, biaya variabel per unit. Q quantity, jumlah produk penjualan, P price, harga jual barang per unit, dan satu lagi laba. Contoh soalnya seperti ini. Seperti seorang produsen menjual produknya seharga 5.000 per unit, biaya tetap per bulan 3 juta, dan biaya variabel sebesar 40% dari harga jual. Penyelesaiannya, TR sama dengan 500 Q, harga jual 5.000, FC per unit 40% dikali 5.000 dari harga jualnya, sama dengan 2000. TC sama dengan FC plus FC kali Q. TC nya tadi biaya tetapnya 3 juta ditambah 2000 Q, FC per unit. BP jika TR sama dengan TC, 5.000 Q sama dengan 3 juta ditambah 2000 Q. 5.000 Q dikurang 2000 Q, jadi 2000 Q nya pindah ruas ke kiri sama dengan 3 juta. 5.000 Q dikurang 2000 Q sama dengan 3.000 sama dengan 3 juta. Lalu di 3.000 dibagi 3 juta dibagi 3.000 sama dengan Q 1.000. Nah, jika Q nya udah diketahui 1.000, maka dicari dulu TR nya. TR nya sama dengan 5.000 Q. 5.000 Q itu Q nya udah diketahui 1.000 lalu dikali, jadi TR nya sama dengan 5 juta. Titik impasnya berarti BP 1.000 Q nya dan TR nya 5 juta. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Hari Kurniawan membahas pertemuan 5 mengenai analisis titik impas atau break even point, BP. Jadi titik impas atau break even point adalah suatu keadaan di mana perusahaan tidak mendapatkan untung maupun tidak rugi. Analisis titik impas atau break even point merupakan konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian.
Analisis titik impas juga digunakan untuk meningkatkan suatu laba perusahaan. Laba yang dihitung dari penerimaan total dikurangi biaya total. Dengan analisis break-even point, maka perusahaan dapat merencanakan agar memproduksi atau menjual berapa unit untuk memperoleh laba yang diharapkan. Untuk menentukan titik impas dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, pendekatan grafik dan pendekatan matematis. Ada manfaat lain dari analisis titik impas. Yang pertama, manfaatnya alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai volume penjualan serta hubungan dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan dan yang bersangkutan. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan volume penjual yang diproduksi, harga jual, dan biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga laba rugi perusahaan akan diketahui. Yang keempat, untuk mengetahui jumlah penjualan minimum. Yang kelima, mengevaluasi laba. Ada juga metode lainnya, perhitungan break-even point. Yang pertama, metode persamaan. Metode persamaan adalah metode yang berdasarkan pendekatan dari laba rugi. Yang kedua, metode kontribusi unit. Metode jalan pintas di mana harus diketahui nilai margin kontribusinya. Yang ketiga, metode grafis. Metode grafis pakai gambaran grafis seperti itu. Terus juga ada contoh di mana mencari titik impas. Rumusnya, penerimaan total sama dengan total biaya, TR sama dengan TC, P kali Q sama dengan FC ditambah dalam kurung FC dikali Q. Q sama dengan TR min TC. Keterangannya, TR itu total revenue, pendapatan total, TC itu total cost, biaya total, FC fixed cost, biaya tetap, FC variable cost, biaya variable per unit. Q quantity, jumlah produk penjualan, P price, harga jual barang per unit. Dan satu lagi laba. Contoh soalnya seperti ini. Seperti seorang produsen menjual produknya seharga 5.000 per unit, biaya tetap per bulan 3 juta, dan biaya variabel sebesar 40% dari harga jual. Penyelesaiannya, TR sama dengan 500 Q, harga jual 5.000, FC per unit 40% dikali 5.000 dari harga jualnya sama dengan 2.000. TC sama dengan FC plus FC kali Q. TC nya tadi biaya tetapnya 3 juta ditambah 2.000 Q FC per unit. BP jika TR sama dengan TC, 5.000 Q sama dengan 3 juta ditambah 2.000 Q. 5.000 Q dikurang 2.000 Q, jadi 2.000 Q nya pindah ruas ke kiri sama dengan 3 juta. 5.000 Q dikurang 2.000 Q sama dengan 3.000 sama dengan 3 juta. Lalu di 3.000 dibagi 3 juta dibagi 3.000 sama dengan Q 1.000. Nah, jika Q nya udah diketahui 1.000, maka dicari dulu TR nya. TR nya sama dengan 5.000 Q. 5.000 Q itu Q nya udah diketahui 1.000 lalu dikali, jadi TR nya sama dengan 5 juta. Titik impasnya berarti BP 1.000 Q nya dan TR nya 5 juta. Cukup sekian dan terima kasih.